Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungkas Al-Habsyi dari kelas 12 Saintek A akan menjelaskan hasil pengamatan saya pada materi musik kontemporer. Identifikasi unsur-unsur musik. Melodi, susunan rangkaian nada, tinggi rendah dan panjang pendek yang berurutan dan mengungkapkan suatu gagasan. Melodi adalah inti atau bagian vokal dalam lagu. Irama atau ritme, pola waktu yang mengatur ketukan, jeda, dan variasi panjang pendeknya nada. Irama memberikan gerak pada musik. Harmoni, keselarasan bunyi yang dihasilkan dari gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya, dibunyikan secara serempak dan terdengar selaras. Birama, ketukan yang teratur, biasanya ditulis dalam angka pecahan, misalnya 2/4 atau 3/4, yang membatasi ruas birama. Tempo, kecepatan atau cepat lambatnya musik dimainkan, misalnya largo, allegro, presto. Dinamika, keras lembutnya bunyi yang dimainkan, misalnya piano untuk lembut, forte untuk keras. Tangga nada, susunan nada yang berurutan dalam satu oktav, misalnya tangga nada mayor, minor. Warna nada atau timbre, kualitas atau karakter suara yang khas dari suatu alat musik atau vokal. Identifikasi musik secara umum. Secara umum, musik memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan masyarakat, antara lain sarana ekspresi diri. Musisi atau pencipta lagu mengungkapkan perasaan, pikiran, dan gagasannya melalui karya musik. Sarana hiburan, fungsi yang paling umum yaitu untuk memberikan rasa senang, nyaman, dan mengalihkan pendengar dari rutinitas sehari-hari. Sarana upacara, musik sering digunakan sebagai pengiring atau bagian penting dalam ritual adat, keagamaan, pernikahan, atau kenegaraan. Sarana komunikasi, musik dapat menyampaikan pesan, kritik, atau nasihat. Sarana terapi, digunakan dalam pengobatan mental atau penyegaran kembali sistem kerja otak. Sarana pendidikan, musik digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai, sejarah, atau keterampilan bermusik. Pengertian musik. Musik tradisional adalah musik yang lahir, tumbuh, dan berkembang di suatu daerah tertentu, diwariskan secara turun-temurun, serta terikat oleh adat istiadat, kepercayaan, dan bahasa daerah setempat. Musik klasik adalah istilah luas yang merujuk pada musik yang berakar dari tradisi kesenian barat, gereja, dan orkestra yang mencakup periode sekitar abad ke-9 hingga abad ke-21. Terutama era klasik sekitar abad ke-18 hingga ke-19. Musik ini cenderung formal, terstruktur, dan sempurna secara komposisi. Musik modern adalah musik yang berkembang dan berorientasi pada kemajuan teknologi dan bersifat universal atau mudah diterima secara luas. Musik modern tidak terikat oleh adat atau tradisi daerah tertentu dan terus mengalami pembaharuan seiring perkembangan zaman. Musik kontemporer yang sering disebut sebagai musik baru, new music, atau garda depan, avant-garde. Musik ini muncul pasca masa modern abad ke-20 hingga kini yang menuntut adanya sesuatu yang baru, bereksplorasi secara bebas, menembus batas-batas genre, dan seringkali menggunakan elemen atau instrumen yang tidak lazim. Perbedaan dan ciri-ciri musik. Musik tradisional berasal dari daerah lokal atau etnik, berstruktur sederhana, terikat pada pola adat. Alat musik khas daerah, gamelan, sasando, atau kecapi. Fungsinya sebagai ritual, adat, komunikasi. Berciri khas, syair dan melodi berbahasa daerah, diwariskan secara lisan. Musik klasik berasal dari tradisi barat atau Eropa. Berstruktur formal, sangat terstruktur, simfoni, sonata. Berinstrumen Eropa, biola, piano, orkestra, berfungsi sebagai estetika dan seni murni. Berciri khas peralihan dinamik terencana, crescendo atau decrescendo, akord 3 nada, hiasan atau ornamentik diperhemat. Musik modern berasal dari universal atau global, berstruktur bebas, lebih sederhana atau lagu pop. Berinstrumen modern dan umum seperti gitar, drum set, keyboard, dan synth. Berfungsi sebagai hiburan atau ekonomi bisnis. Berciri khas tempo cepat atau dinamis, bebas berimprovisasi, dan menggunakan teknologi.
Musik kontemporer berasal dari budaya eksploratif atau lintas budaya, berstruktur sangat bebas, non-konvensional, berinstrumen alat musik tidak lazim, seperti kaleng atau pipa, atau kombinasi alat musik etnik dan modern. Berfungsi sebagai eksplorasi bunyi dan ekspresi personal, berciri khas disonan, ritme kompleks, menekankan warna nada atau perkusi, dan penggunaan notasi yang terbuka. Genre musik yang termasuk musik kontemporer. Pertama, musik eksperimental, yaitu musik yang mengeksplorasi batas-batas komposisi dan sound atau bunyi, seringkali menantang definisi musik itu sendiri. Kedua, avant-garde, musik garda depan yang berada di garis terdepan inovasi, seringkali menggunakan teknik, struktur, atau instrumen yang radikal dan belum pernah ada sebelumnya. Tiga, musik minimalis, gaya yang berfokus pada pengulangan pola melodi, ritme, atau harmoni yang sederhana secara berulang-ulang, dengan perubahan yang sangat bertahap. Keempat, musik elektronik atau teknologi, musik yang dihasilkan atau diolah sepenuhnya atau sebagian besar menggunakan teknologi elektronik seperti synthesizer atau sampling. Terakhir, musik etnik kontemporer, pengolahan atau kreasi musik baru yang bersumber dari unsur-unsur musik etnik atau tradisional, namun digarap dengan teknik atau teknologi modern atau baru. Konsep musik kontemporer. Konsep utama dari musik kontemporer adalah: pertama, kontempo, bersamaan dengan waktu. Musik yang relevan dengan masa kini selalu menghadirkan sesuatu yang baru, anti kemapanan. Kedua, kebebasan berekspresi, tidak terikat pada aturan-aturan baku musik klasik atau pola musik modern yang umum. Komponis bebas menggunakan berbagai sumber bunyi, termasuk alat non-musik dan struktur. Ketiga, eksplorasi timbre dan warna nada, penekanan lebih besar pada kualitas bunyi dan warna nada, seringkali dengan menghilangkan fungsi tradisional dari harmoni atau melodi. 4. Peran utama perkusi. Alat musik perkusi sering memainkan peran yang sangat dominan, bahkan menjadi objek eksplorasi bunyi utama. Kelima, penggunaan notasi terbuka. Partitur musiknya bisa menggunakan simbol-simbol non-konvensional atau bahkan tidak menggunakan notasi sama sekali atau improvisasi. Tokoh musik kontemporer Indonesia. Yang pertama ada Slamet Abdul Syukur, dikenal dengan konsep musik kecil yang menggunakan materi sederhana, misalnya bunyi mulut manusia atau benda-benda sekitar, dengan pendekatan yang mendalam. Yang kedua ada Harry Rusli, musisi yang memadukan berbagai jenis musik termasuk tradisi, rock, dan teater dengan pandangan yang kritis. Berikut adalah contoh-contoh dari musik tradisional, klasik, modern, dan kontemporer.
Come on. Stormy night, cloudy sky. In a moment, you and I. One more kiss, no one there. 다시 한 번 만나게 서로에게 향하게. I feel it's getting deeper. 심박수를 믿어. 우리 인연은 깊어. I gotta see the meaning of it. I don't know what we've done. 곁들어가기 싫어. 시대를 don't know what we've been so 미치게 하려고요. So it's yours. Golden moon, diamond stars. In a moment, you and I. Second chance, 쇼가 날 모습고 심한데 너와 내게 향하게. My feelings getting deeper. 내 심박수를 믿어. 우리 인연은 깊어. You know, I gotta see the meaning of it. I don't know what we've done. 되돌아가기 싫어. 뭘 시대로 don't know what we've been so 미치게 하려고요. So sure. It's supernatural. It's supernatural. 거짓말 안 할래. 너무만 해. 진심 의심해. So what is coming through? We have no idea. It's crystal clear. Love is here. Saying yes to you. 왔다 씻고 안았다. Golden moon, diamond stars. In a moment we unite. Kesimpulannya, musik merupakan seni yang kompleks dan multidimensi, terdiri dari berbagai unsur, melodi, ritme, harmoni, dan lain-lain, yang memiliki fungsi sosial dan budaya yang beragam, seperti hiburan, ritual, maupun ekspresi. Perjalanan musik menunjukkan evolusi yang signifikan, mulai dari keterikatan lokal dan adat atau tradisional, menuju formalitas dan struktur barat yang ketat atau klasik, lalu berkembang menjadi universal dan didorong teknologi atau modern, hingga akhirnya mencapai titik eksplorasi tanpa batas yang menuntut pembaharuan terus-menerus atau disebut kontemporer.
musik kontemporer menjadi puncak kebebasan ekspresi, di mana penciptanya berani melampaui aturan demi menciptakan pengalaman audio yang benar-benar baru. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video ini, dan saya minta maaf atas kesalahan yang terjadi pada video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.